Geger, pengacara Vina minta Polda Jabar segera selidiki sosok lain yang dicurigai sebagai pelaku utama kasus Vina yang belum tertangkap. Benarkah ini sosok Egy yang asli? Apakah pihak keluarga ini juga mengantongi nama-nama lain, mungkin hasil dari investigasi sendiri dan lain sebagainya yang belum diamankan atau belum ditangkap pihak kepolisian, atau memang pihak keluarga satu jalan, satu nada dengan pihak kepolisian? Ya baik, yang dicurigai ada. Nah ini yang akan coba kami sampaikan nanti kepada penyidik Polda Jabar untuk coba mencari tahu terhadap ada beberapa nama yang kami curigai. Karena diduga saat itu mereka inilah yang memang berteman dekat dengan almarhum dan kemungkinan bisa memberikan informasi. Namun memang keberadaannya tidak diketahui saat ini, Mbak. Nah saya nanya, G, apa kamu pernah melakukan hal sekeji itu? Apa kamu kenal sama Egy sama Vina? Anak saya jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Mak, saya tidak kenal sama yang namanya Egy dan Vina. Terus, saya tidak melakukan hal sekeji itu. Anak saya menjawab seperti itu. Terus anak saya lagi berpesan, Mak, jikalau nanti malam Mama pulang, kalau saya tidak ada umur, saya minta maaf. Saya rela dan ikhlas, Mak, jadi tumbal anak orang yang berpangkat. Saya nggak apa-apa mati syahid. Saya nanggung dosa orang yang punya. Saya orang nggak punya, nggak apa-apa. Kalau itu semua tuduhan dijatuhkan kepada saya. Tadi saya mencatat keterangan dari Pak Surawan bahwa yang menjadi korban adalah anak dari anggota kami, anggota polisi. Tadi Pak Surawan mengatakan, artinya asumsinya orang publik juga akan berpikiran kalau anak anggota polisi harusnya ini pekerjaannya lebih kuat lagi nih mencari siapa pelaku, kecuali unless pelaku lain anak anggota juga cuman pangkatnya lebih tinggi begitu. Bisa dielakkan. Ketika muncul narasi sedemikian rupa, maka di kepala saya langsung merespon apakah ada kemungkinan ini merupakan curtain code. Curtain code atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas adalah kode tirai. Apa itu kode tirai atau curtain code? Curtain code menunjuk pada sebuah istilah di mana sesama otoritas, sesama personil penegakan hukum memang punya subkultur menyimpang, yaitu menutupi kesalahan, aib, penyimpangan atau hal-hal negatif lainnya yang dilakukan oleh sejawat maupun keluarga mereka. Subkultur menyimpang artinya ini sudah menjadi kebiasaan atau kayak aturan tak tertulis. Tepat. Begitu? Ini istilah ini tidak datang dari Indonesia ya. Istilah ini sudah mendunia bahwa di sekian banyak lembaga penegakan hukum ketika dilakukan kajian memang ada yang namanya curtain code. Curtain code ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa disetarakan dengan jiwa korsa menyimpang. Kekompakan iya, tetapi kekompakan untuk menutupi hal-hal yang sesungguhnya negatif. Berarti apa? Ada kemungkinan isu pidana susulan. Isu pidana susulan. Iya, bukan hanya pidana yang berkaitan dengan almarhumah Vina, tetapi siapapun yang mengetahui ada peristiwa pidana ini, tapi kemudian memilih cara untuk menutup-nutupinya, itu menjadi persoalan pidana. Ini kita membawa memori kita ke kasus yang rame 2 tahun lalu ini ya. Apa itu? Kasus Ferdi Sambo yang juga ada upaya penutupan dan lain-lain begitu ya. Anda melihat ada obstruction of justice. Anda melihat ada arah ke sana juga? Saya sekali lagi tidak mau berprasangka. Saya memilih untuk memberikan PR tambahan bagi teman-teman. Tapi kalau jiwa korsa yang negatif artinya bisa jadi ke situ ya. Tadi saya katakan, PR tambahannya adalah ini boleh jadi bukan hanya tugas reskrimum yang harus turun. Tapi tugas propam yang juga harus turun untuk mengecek apakah pokok persoalan masalah ini ada pada aspek kompetensi saja ataukah sudah pada tataran integritas para penyidik di lapangan. Tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Kami persilahkan. Kenapa gaul saya? Saya tidak pernah melakukan hukuman itu. Jadi fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Anak saya berpesan begitu. Sampai saya tuh gimana hati seorang ibu, sampai stuck peluk anak saya, sampai nangis saya. Jangan ngomong gitu, Cung. Allah Maha tahu, Allah Maha besar, Allah Maha mendengar apa yang tidak pernah kamu lakukan. Sampai saya memeluk sekencang-kencangnya anak saya waktu saya mau pulang dari Polda ke Cirebon. Saya sakit hatinya mendengar anak saya difitnah segitu kejam. Sedangkan dia adalah tulang punggung keluarga saya dari kecil. Adik-adiknya pun yang
perempuan yang bontot sampai nangis, dia nggak mau makan, nggak apa salah AA orang baik, kenapa AA difitnah segitu kejam. Tapi polisi tetap tidak percaya kalau si Peggy lah yang pelaku utamanya. Sedangkan anak saya bersumpah, anak saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Karena anak saya menurut di mata saya baik dan jujur, walaupun anak saya jelek. Terkuak lagi kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon yang membuat publik makin geram. Selain ditangkapnya Peggy, yang ternyata tidak sesuai dengan ciri-ciri DPO dari polisi yang sudah disebar, publik dibuat geram dengan pernyataan polisi yang tiba-tiba menghilangkan 2 DPO lain dan menyatakan itu hanya fiktif. Hal ini membuat tim pengacara dari keluarga Vina merasa kesal dan tidak percaya dengan pernyataan tersebut. Sebenarnya kami 10 hari yang lalu sudah coba berkomunikasi dengan penyidik Polda Jabar, namun kami tidak mendapatkan informasi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kami datang tanpa diberitahu dan tanpa undangan dari Polda Jabar. Kami kooperatif, secara langsung datang kemari. Ya, dan setelah dari rilis tadi, saya coba ke dalam untuk ketemu dengan Pak Dir, tapi ditolak dengan alasan Pak Dir ada acara. Nah, di sini yang kami rasa Polda Jabar tidak kooperatif dengan kami juga. Ada apa sih? Kok susah banget? Kami ini ingin menanyakan perihal yang saat ini sedang terjadi, gitu. Terus tadi ada statement 2 DPO dihilangkan. Lalu siapa? Apakah ia di dalam BAP itu kan sudah jelas peranan masing-masing dari 2 orang itu juga. Kenapa harus dihilangkan? Begitu. Ini yang harus tanggung jawab siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Berarti Pak Jokowi harus turun ini, Bapak Presiden harus turun ini. Nggak bisa ini perkara harus dihilangkan begitu aja. Kami nggak mau, karena kami tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari Polda Jabar. Pengacara Vina menolak keras sikap Polda Jabar yang terkesan ingin segera menuntaskan kasus Vina ini. Padahal, masih diyakini banyak orang, masih ada sosok yang sengaja disembunyikan oleh oknum tertentu. Banyak warganet yang merasa masih heran dengan penangkapan Peggy yang begitu cepat ketika kasus Vina ini viral. Padahal, selama 8 tahun kasus ini seakan lenyap. Terlebih lagi, pesan dari Peggy kepada ibunya yang mengatakan bahwa dirinya ikhlas jika dijadikan tumbal oleh pejabat yang sesungguhnya terlibat dalam kasus Vina. Namun tak mau diungkap, pakar ekspresi pun menjelaskan, gelagat Peggy Setiawan yang merasa tertekan. Terlebih lagi, Peggy Setiawan kerap menggelengkan kepala ketika press release. Jadi ketika Mas Peggy ini di posisi ketika mendengarkan keterangan dari polisinya membahas tentang skenario segala macam itu, dia sama sekali udah pasti sangat tidak nyaman ya, sangat tidak nyaman kelihatan di situ, dan kemudian dia sangat menunduk gitu ya, sangat menunduk. Dia sama sekali nggak mau menatap ke depan. Nah, itu represent apa? Represent bahwa dia di posisi yang sangat, ya, saya tidak bisa membela apapun karena dia memang tidak dalam kesempatan untuk bisa menjelaskan situasinya. Itu satu. Karena dia ini kan lebih sifatnya keterangan itu ya. Terus kemudian ketika dia banyak menarik nafas gitu ya. Itu tekanannya, pressure-nya pasti berat banget. Setiap orang yang dihadapkan pada suatu posisi seperti itu pasti punya tekanan yang begitu besar.